Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Smiranda Syarifah dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di video ini saya akan membuat rancangan topologi yang dimana menjelaskan tentang perangkat yang digunakan, layanan yang berjalan, dan alur klien mendapatkan internet. Nah, di sini saya sudah membuat perencanaan IP address dan kabelnya. Di sini ada internet gateway yang IP-nya 172.16.12.1. Lalu di sini ada WAN atau internetnya di port 1 yang IP-nya 172.16.12.111/24. Di sini ada WLAN IP-nya 10.071/24. Di sini ada router pertama di port 1 yang IP-nya 10.10.7.65/30. Di sini router kedua di port kedua IP-nya 10.10.7.66/30. Router 1 ke router kedua itu namanya uplink. Di sini ether 2 terang. Lalu di sini ada switch manageable, dan ini VLAN server, VLAN jaringan. VLAN server ini IP-nya 10.11.7.33/27. VLAN 20 jaringan 10.11.7.65/27. Nah, perangkat yang digunakannya tuh ada router mereknya Mikrotik, jenisnya RB951 atau RB941, digunakan sebagai pusat pengaturan jaringan. Ada switch manageable. Switch manageable ini mereknya Mikrotik juga, jenisnya CSS 32624G 2S RM, yang dimana CSS itu code smart switch, 326 itu kode seri atau model perangkat, 24G itu 24 port GB Ethernet, 2S itu 2 port SFP, RM itu rack mount. Lalu di sini ada kabel UTP yang menggunakan konektor RJ45. Biasanya menggunakan Cat 5e atau Cat 6. Nah, di router pertama ini fungsinya penghubung ke jaringan lokal yang menggunakan VLAN. Nah, di router kedua ini fungsinya sebagai gateway utama yang terhubung langsung ke internet sekaligus jaringan wireless atau WLAN. Switch manageable yang memungkinkan kita memberi beberapa VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kedua VLAN ini digunakan untuk memisahkan jaringan klien agar lebih terstruktur dan aman, meskipun tetap berada di dalam satu perangkat switch yang sama. Selain itu, terdapat juga jaringan WLAN yang disediakan oleh router pertama sehingga klien dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Lanjut ke layanan jaringannya. Di jaringan ini tuh terdapat beberapa layanan utama. Yang pertama adalah internet gateway yang berada di dekat yang menyambung ke router pertama. Di router ini memiliki koneksi langsung ke internet melalui IP yang ini 172.16.12.111 dan menggunakan gateway 172.16.12.1. Kemudian ada layanan DHCP server yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien, baik yang berada di jaringan WLAN maupun VLAN. Selanjutnya, routing. Routing ini ada dua jenis, yaitu routing statik dan routing dynamic. Routing statik itu digunakan untuk mengarahkan lalu lintas dari router kedua ke router pertama agar bisa menuju ke internet. Sedangkan routing dinamik itu bertujuan agar antar router itu bisa dapat saling bertukar informasi jaringan secara otomatis. Kemudian terdapat VLAN yang membagi jaringan menjadi dua bagian, yaitu VLAN 10, VLAN 20. Masing-masingnya memiliki subnet yang berbeda. Selain itu terdapat
WLAN yang memungkinkan klien terhubung secara wireless dengan jaringan. Lanjut ke alur bisa sampai dapat internetnya. Pertama, kita lihat dari klien WLAN ini. Ketika klien terhubung ke Wi-Fi, klien akan mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Misalnya, dalam jaringan network WLAN ini 10.070/24. Selain IP address, klien juga mendapatkan gateway, yaitu 10.071/24 yang merupakan IP dari router pertama. Ketika klien mencoba mengakses internet, misalnya membuka website, data akan dikirim ke gateway tersebut. Router pertama kemudian akan memeriksa tujuan paket tersebut. Karena tujuan berada di luar jaringan lokal, maka paket akan diteruskan ke internet melalui gateway 172.16.12.1. Sebelum paket dikirim ke internet, router akan melakukan proses NAT, yaitu mengubah IP private milik klien menjadi IP public milik router. Hal ini penting karena IP private tidak langsung digunakan ke internet. Setelah itu, paket sampai ke internet. Ketika ada balasan, paket akan kembali ke router, lalu diteruskan kembali ke klien WLAN tersebut. Lanjut ke bagian VLAN. Klien yang berada di VLAN 10 ataupun di VLAN 20 akan mendapat IP dari DHCP. Misalnya 10.11.7.33. Ketika klien mengakses internet, paket pertama-tama akan dikirim ke gateway VLAN, yaitu router kedua. Kemudian dari router kedua akan diteruskan ke router pertama melalui jaringan antar router dengan IP 10.10.765/30 dan 10.10.766/30. Setelah sampai di router pertama, prosesnya sama seperti sebelumnya, yaitu paket akan diteruskan ke internet dan dilakukan NAT agar bisa dikenali di jaringan publik. Balasan dari internet akan kembali ke router pertama, lalu diteruskan ke router kedua dan akhirnya sampai ke klien VLAN. Jadi kesimpulannya tuh, seluruh klien baik yang menggunakan VLAN maupun WLAN dapat mengakses internet karena adanya kombinasi antar routing, DHCP, dan NAT. VLAN dan WLAN hanya berfungsi sebagai pemisah jaringan, sedangkan akses ke internet tetap ditentukan oleh router gateway yang terhubung langsung ke internet. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.